Selamat datang. Pada malam hari ini kita akan mereview Vespa yang ada di Indonesia. Harganya ada yang 180 juta, ada yang 300 juta, ada yang 500 juta, bahkan ada yang tidak ternilai. Artinya tidak ada harganya saking mahalnya. Terima kasih sudah support channel ini dan jangan lupa untuk subscribe karena itu akan membuat hidup Anda makin mujur. Vespa pertama adalah Vespa yang diklaim sebagai Vespa tertua di Indonesia. Ada pada tahun 1949, ya sekitar 5 tahun setelah kemerdekaan. Vespa ini namanya adalah Vespa Bacchetta. Kalau saya lihat Google Translate itu ke bahasa Italianya adalah tongkat sihir. Harganya ini tidak ternilai, artinya ya namanya nggak ternilai ya nggak mungkin dijual, nggak mungkin dijual oleh pemiliknya karena memang saking langkanya dan mungkin nggak ada lagi ya selain ini mungkin loh ya. Ini saking mahalnya bahkan diliput banyak orang dan pecinta Vespa mungkin hanya melongo saja lihat wow gitu ya. Dan perlu diketahui bahwa di Indonesia ini ternyata kalau Anda browse di internet itu populasi kan komunitas terbesar Vespa nomor 2 setelah Italia sendiri. Makanya nggak heran kalau memang di Indonesia masih banyak berseliweran Vespa yang mungkin Anda juga temukan sehari-hari. Memang sangat unik ya. Bagaimana nggak unik? Itu Vespa tahun lama, tahun 70, tahun 80, bahkan mungkin ada yang masih tahun 60 itu masih berseliweran di jalan raya. Untuk sebuah mesin that is fantastic, itu sangat kelas dunia. Nah, yang ini tadi, ini adalah Vespa yang diklaim sebagai Vespa tertua di Indonesia tahun 1949, Vespa Bacchetta. Vespa yang juga harganya mahal sekali apabila original semuanya adalah Vespa ini Vespa Douglas. Sangat unik sekali, nggak ada lampunya ada di spakbor dan harganya diklaim mencapai 180 juta rupiah. Kelas dunia, harganya gila-gilaan, harganya mobil. Ini padahal tahun-tahun tua ya. Dan ini sangat langka juga. Wah, asik lah kalau lihatnya aja. Oh, aduh mendol begitu ya. Jenong gitu, artinya buntutnya itu kalau original memang mahal sekali. Saya browse itu di video-video di YouTube, harganya 180 juta untuk yang original. Kelas dunia ya, priceless. Di atas itu ada yang juga sangat ikonik, SS90. Ini diklaim harganya 500 juta. 500 juta mas bro, just for a rusty Vespa. Ini Vespa tahun lama tapi harganya gila-gilaan, 500 juta loh. Harganya mobil loh, harganya Fortuner. Tuh, emang sangat langka sekali ini dan ini jadi ikonik sekali. Orang yang punya ini jelas orang-orang yang berduit dan duitnya nganggur, akhirnya ya selain infak begitu kan, sudah sedekah dibeliin Vespa. Itu tadi Vespa yang miliknya orang kaya, mungkin kaya raya ya. Orang-orang yang mungkin juga udah banyak duit lah, akhirnya hobinya macam-macam, daripada Lamborghini mending aku Vespa saja gitu. Yang ini adalah juga yang mungkin juga kastanya menurut saya juga tinggi. Ini Vespa ada yang 90 cc, ada yang 1 cc, PTS ini juga sedang naik daun, harganya sekitar 30 jutaan. Ini kelas dunia untuk cc 90, untuk cc 100. Padahal kalau menurut montir Vespa yang saya kenal itu mesinnya ini kalau lagi trouble itu di dalam, jadi sulit untuk maintenance juga. Tapi nggak tahu ya, sekarang harganya gila-gilaan. 100 cc ada yang 90 cc, harganya 30 juta rupiah. Jadi kalau Anda yang di jalan lihat Vespa ini, yang mungil ini, yang PTS ini, berarti itu setara dengan Vespa yang hampir baru ya. Yang baru-baru kan 54 juta, 50 juta. Ini untuk tahun 70-an harganya 30 juta. Itu berarti ya orang berduit lah kira-kira begitu. Meskipun karat-karatan begitu tetapi ini mahal, ini 30 juta, kelas dunia. Selain itu ada juga yang Vespa yang harganya sekitar 20-an. Ini adalah Sprint. Ini saya pernah nemukan waktu tahun 2016 itu harganya masih 5 juta, 6 juta. Kalau sekarang ini harganya 20-an. Kalau bahan saya nggak tahu ya. Ini kalau sudah kinclong harganya segituan, bahkan mungkin lebih ya. Vespa Sprint ini kelas dunia. Tahun-tahun 74, 75 begitu. Indah ya. Kalau yang biasanya di jalanan, kalau asli Indonesia itu kepalanya kotak ya. Yang ini sudah dibuletin mungkin. Banyak dicari karena ya itu tadi langka ya. Dan bayangin tahun 70 begitu, tahun 74, 75 sepedanya masih jalan.
Yang punya Sprint bersyukur ya, bisa jadi koleksi, betul-betul koleksi ini masuk Pol. Ada juga kita masuk ke era PX. Ini era PX yang paling terkenal sekarang itu adalah Spartan yang 200 cc ya. Vespa 2 tak 200 cc. Kalau emang dimodif kencengnya minta ampun. Ini juga saya pernah nemukan di bengkel teman saya itu harganya miliknya dokter itu 30-an lebih ya. Waduh, gila-gilaan. Ini juga Vespa yang legend sekali. Ini sekitar tahun 80-an mungkin ya. Kan PX pertama itu tahun 79 kalau nggak salah. PX Banci pertama itu yang masih pakai platina, masih platina tahun 79. Saya pernah punya tahun 79 tapi saya jual lagi. PX Banci itu. Kalau ini Spartan, ini juga mahal. Memang sekilas sulit dibedakan sama jenis PX biasa. Kalau memang punya Spartan berarti kasta Vespanya sudah ya kelas dunia, sudah harganya puluhan juta ya. Vespa Spartan. Tadi itu sudah bicarakan Vespa yang mahal ya, Vespa yang ya itu kastanya tinggi. Sekarang kita Vespa yang biasa dipakai di jalanan, yang paling umum adalah PX. Ya, ini saya senang sekali dengan desain PX karena memang maintenance-nya mudah, untuk ganti-ganti seling kopling dan macam-macam itu mudah. Bentuknya juga kotak begitu ya. Memang nggak terlalu klasik kayak tahun 60-an yang bulat-bulat begitu. Ini sudah mulai mengotak dan ini umum sekali ditemukan. Harganya juga bervariasi ya, ada yang di atas 10 juta, ada yang masih di bawah 6 juta kalau bahan ya. Ini juga enak aja dikendarain ya, enak aja. Dan ngendarain Vespa itu nggak tahu ya, kok ergonomis gitu, artinya tulang punggung itu rata begitu dan tangan itu berada di di bawah begitu, enak sekali, enak sekali. Ini Vespa yang sangat umum ditemukan dan ya masih di atas 10 kalau memang Vespanya itu yami kinclong gitu ya, atau mungkin masih original nyel-nyel, itu jelas lebih mahal juga. Sekelas dengan ini misalkan ada yang lebih mahal kalau ada dinamonya, yaitu Excel. Vespa Excel ini kalau ada dinamonya ya mahal, kalau nggak ada dinamonya sama aja gitu ya. Tapi ini juga termasuk yang sekarang juga banyak sekali diminati, semakin tua semakin menjadi-jadi. Yang juga sekelas PX pengganti super. Kalau katanya orang itu kan PX pengganti Sprint ya, ini pengganti super PS. Ini juga ringnya ring 8, bentuknya kayak PX persis, hanya beda ring saja. Mesinnya juga kadang banyak diminatin juga. Itu saya terakhir ketemu dengan orang yang ke bengkel itu, dia beli harga 9 juta sekian, hampir 10 ya. Untuk sepeda tua. Ini udah bukan modifikasi, artinya restorasi full ya, kinclong sekali. Indah, matanya kotak begitu ya. PS indah sekali, bersih gitu, jarang keluar kayaknya ini ya, untuk pajangan di rumah. Dan jangan salah, biasanya juga ada orang itu kan hobi burung, hobi mancing, ada juga hobi ngeliat sepeda gitu. Sepedanya bersih, rapi, dilapin, dipandangin, itu kepuasan tersendiri. Itu juga ada seperti itu. Ini adalah yang saya nggak tahu ya, super ini, Vespa super ini kok harganya juga ada yang bilang standar ya, super ini. Padahal juga bentuknya klasik sekali ya, ring 8, bodinya lebih pendek daripada Sprint setahun ataupun setahun sampean. Keluarnya sama-sama tahunnya dengan Sprint, tapi super ini kadangkala itu harganya masih di bawah semuanya. Itu yang saya tahu ya. Mungkin sekarang juga harganya sudah tinggi sekali. Misalnya di Surabaya juga, bengkel yang saya biasa langganan itu montirnya punya super juga, tapi sudah dioprek sedemikian rupa, tapi base-nya adalah super, dikasih nama Black Tayeng. Punyanya Al-Mukarrombeng Mister Sugeng ya. Itu kencang sekali Vespanya, wah kelas dunia. Entah kenapa super itu kok rata-rata masih di bawah harganya ya. Harganya itu memang relatif stabil gitu. Untuk sepeda tua itu saya kira juga sangat legend ya. Harganya tahun-tahun segitu ya, masih bertengger di harga jutaan rupiah. Baiklah, itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini dan tetap semangat. Kita akan review-review yang lain. Sepeda 2 tak makin moncer untuk tahun-tahun ini. Bukan hanya Vespa, bahkan yang bukan rahasia lagi adalah King, itu juga wow harganya. Ada Ninja 2 tak, itu juga bikin deg-degan kalau
lari ya. RC Suzuki RC itu juga naik daun. Satria dari Suzuki itu juga naik daun. Jos ya. Jadi terima kasih, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, dan terus simak, terus tonton reaksi video dari channel Gedu, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk membuat hidup Anda makin beruntung. Terima kasih.